Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjajahan Jepang. Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember 1941 di pelabuhan Pearl Harbor. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda yang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Serangan tersebut mampu menenggelamkan dan merusak 21 kapal armada Amerika Serikat dan menewaskan 2.403 tentara Amerika Serikat, sementara 1.178 orang mengalami luka-luka. Serangan ini menjadi titik awal terjadinya perang di kawasan Asia Pasifik dan menjadi salah satu sebab khusus terjadinya Perang Dunia II. Lalu, pada tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun mengumumkan pernyataan perang terhadap Jepang. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini adalah situasi penyerangan Jepang di Pearl Harbor. Jepang masuk ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang, Reich Wing Unit, dan pasukan Angkatan Laut Kure yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Terjadilah pertempuran dengan Belanda yang sebelumnya memang sudah menduduki wilayah ini. Dalam pertempuran ini, Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 serdadu Batalion 7 Knil dengan beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan bomber. Akhirnya, pasukan Knil menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Kemudian, Jepang pun mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah situasi di Tarakan, Kalimantan Timur. Setelah daerah luar Jawa dikuasai, Jepang kemudian memusatkan penyerangannya di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa merupakan pusat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada bulan Februari sampai Maret 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Lalu, tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu Teluk Banten, Eretan-Wetan, Jawa Barat, dan Kragan, Jawa Tengah. Pertempuran Laut Jawa pun terjadi antara armada laut Jepang dan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Dorman. Akhirnya, tanggal 5 Maret 1942, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke kota-kota lain di Jawa, sehingga dengan mudah kota-kota tersebut jatuh ke tangan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942 dilakukan perundingan antara pihak Belanda, Letnan Jenderal Terporten, dan pihak Jepang, Jenderal Hitoshi Imamura, beserta Gubernur Jenderal A.W.L. Djarda van Starkenborgh-Stackhouwer. Hasilnya tercapai kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia yang digantikan oleh pihak Jepang. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah tentara Jepang. Dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, Jepang mendukung gerakan anti-Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Yang ketiga, Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah, yaitu RT, rukun tetangga,
atau yang dalam bahasa Jepang disebut Tonarigumi. Yang keempat, Jepang mendekati pemimpin nasional Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan masyarakat Indonesia. Yang kelima, Jepang ikut menggugah rakyat membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, Jepang juga menginisiasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketujuh, budaya Jepang yang disiplin diperkenalkan dalam kegiatan upacara bendera di Indonesia. Yang kedelapan, tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia, awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi akhirnya dipergunakan pemuda bangsa Indonesia untuk melawan Jepang sendiri. Dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat. Yang kedua, banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks, hingga hukuman mati. Yang ketiga, Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Yang keempat, Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. Yang kelima, suara rakyat dibungkam, pers dibatasi sehingga tidak ada yang berani mengungkap kejahatan Jepang. Yang keenam, terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah, seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan lain di tengah masyarakat. Yang ketujuh, standar pendidikan Indonesia menurun drastis akibat Jepang mempekerjakan guru-guru pribumi sebagai pejabat yang mudah diperalat. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.